Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Let's rejoice because we worship the great God. Hallelujah. Come on, clap your hands. Sing with me. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya menekan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Come on, sing. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi angkat pujianmu, katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
tak suka nyata peduliku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. How we rejoice in the Lord. Hey. Come on, give your thanks to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in this day. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in this day. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made the way for us. Triumph in your name. Oh, 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 oh. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in this day. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in this day. Thanks be to God. Thanks be to God. We have Overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome.
thanks to you, for we are victorious in you, God. We love you, Jesus. I want to love you even more, God. Hallelujah. We worship you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you.
We want you more. We need you more. You're everything in our lives. My heart is full. My heart is full. Amen. With love and desire that will know no else. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. With love and desire that will know no end. Come draw me near in your embrace. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. See, my heart is full. My heart is full. My heart is full. With love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa menyapa Anda di dalam hadirat Tuhan, kembali bersama di dalam ibadah kita secara online. Saya mengingatkan kembali kepada Anda bahwa CG tetap diadakan secara online. Untuk itu Anda dihimbau untuk tetap terkonek, terhubung di dalam CG dan bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, jika Anda rindu untuk join di dalam CG, Anda dapat menyaksikan, melihat, dan menghubungi kontak person yang ada di layar Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik dan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Dan saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan jika hari ini kami ingin memberikan persembahan, kami ingin memberikannya dengan sukacita. Sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Kasih-Mu semakin nyata. Kasih-Mu terus bersemi di dalam hidup dan hati setiap kami. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu.
termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu
Ya ramana hasso kariara labahana kariara nahasuri rarabayaka. Sikiri mahata kiuna namarata ya ramahara karamata riara labahata ko shamarana namaraka haria. Rihana kasya nukuri mana karyana namaralia harama kasya tukuri mahata riara laraba. Rikana harama sunukuri mata kasya nakaya raraba. Tuhan Yesus, kami datang hari ini dengan seluruh keberadaan kami. Di hadapan-Mu semua kami telanjang. Di hadapan-Mu Engkau mengerti kedalaman hati kami. Selidikilah setiap kami ya Tuhan, karena kami aman di dalam hadirat-Mu. Karena ketika Engkau melihat kedalaman hati kami, Engkau bukan Allah yang menghakimi, tapi justru Engkau Allah yang menyediakan berkat, pertolongan, kekuatan untuk memastikan setiap kami berjalan di dalam kasih karunia dan rencana serta kehendak-Mu semata. Tuhan, ini kami apa adanya. Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan hati kami, segala keberadaan hidup kami, pikiran kami, tubuh kami, seluruh keberadaan kami. Dan Roh Kudus bekerjalah ya Tuhan, dan melihat kedalaman dan menjamah setiap hati dari umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya, Engkau tahu kami apa adanya, dan Engkau pula yang telah menyediakan berkat yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di ruangan kami, hadirat-Mu bersama dengan kami. Kami siap diberkati dan kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua dalam keadaan baik dan Tuhan berkati senantiasa. Baik itu secara tubuh makin sehat, kuat. Secara jiwa juga makin teguh dan bersukacita. Tentunya manusia rohani kita juga semakin terus bertumbuh dan menjadi semakin dewasa. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Dan saya tahu juga kerinduan kita akan Tuhan. Tentunya haus dan lapar tidak boleh berkurang, tetapi justru harus semakin menjadi-jadi. Demikian pula kerinduan untuk bersekutu satu dengan yang lain, untuk berjumpa dengan Anda semua, satu dengan yang lain juga sebagai saudara seiman di dalam ibadah offline. Tentu makin menjadi-jadi ya, kangen untuk ketemu di dalam satu ibadah yang sama. Tapi percayalah, hari ini dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tidak kurang untuk menjamah kita. Tangannya cukup sampai ke ruangan kita, telinganya mendengar setiap seruan doa kita, dan kasih-Nya melingkupi Anda. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah rema yang Tuhan taruh di hati saya. Dan kalau Anda ingin mencatat judulnya adalah berkat besar yang sering diabaikan. Judul khotbah saya hari ini adalah berkat besar yang sering diabaikan. Ada sebuah berkat besar yang terkadang kita tidak mengenalinya atau tidak mengakuinya. Ada berkat besar untuk kita yang terkadang kita abaikan. Bahkan terkadang kita salah mengartikannya, menolaknya kadang-kadang karena kita tidak mengerti dan tidak melihat dengan tepat. Tetapi itu semua adalah salah satu berkat yang terbaik, yang besar, yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Dan apa itu? Nah, ini yang saya ingin bahas kepada Anda semuanya. Mari buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda? Mari kita baca sama-sama dengan suara yang antusias, suara yang keras. Orang-orang yang haus dan lapar menghargai firman-Nya. Mari kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena kesalahan yang mereka buat dan belum mereka berdamai di dalamnya, mereka berpikir negatif tentang apa yang mereka akan hadapi di depan.
Pelanggaran, kesalahan jika tidak diselesaikan memberikan dasar hati yang tidak tenang dan tidak nyaman dan cenderung berpikirnya negatif atau salah. Ayat yang ke-16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu untuk memberikan rasa palsu, rasa tenang yang palsu, maka perlu menciptakan alasan-alasan berikutnya yang sebenarnya tentunya tidak betul, hanya untuk menutupi. Oke? Jadi memang kita harus menyelesaikan apa yang mengganjal di hati ini agar kita tidak terintimidasi dan tidak berpikir cenderung salah dan salah dan salah di berikutnya. Lalu lihat ayat yang ke-18. Oke? Ayat yang ke-17. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak ibu saudara sekalian, kita tahu kisah ini adalah kisah Yusuf di mana orang tuanya sudah meninggal. Lalu anak-anak yang lain itu merasa takut. Tapi yang menarik, yang hebat adalah ayat yang ke-20. Yusuf menjawab dan memberikan sebuah kepastian dan rasa aman kepada saudara-saudaranya. Yusuf ada di titik ini menjadi orang yang hebat, Anda juga tahu ceritanya. Di mana dia dibawa ke Mesir dan kemudian di Mesir dia berkarya menjadi sukses. Mesir menjadi kaya, semakin berhasil tanah dan juga hasil makanannya. Dan dia membawa Mesir berjaya, bahkan menolong banyak orang keluar dari kelaparan. Oke? Dan lebih dari itu, bukan soal hanya kesuksesannya yang dia capai, tetapi dia ada di saat ini sebagai penggenapan dari apa yang Tuhan sudah janjikan melalui mimpi yang dia ceritakan kepada saudara dan orang tuanya pada waktu dia muda. Dan kenapa dia bisa sampai ada di dalam kesuksesan yang sedemikian? Oh iya, karena dia bekerja keras, karena dia bekerja dengan excellent. Apa yang dikerjakan tangannya dibuat Allah berhasil. Sehingga orang-orang di sekitarnya melihat itu semua dan mengakui semua karena Tuhan dan semakin mempercayai dia. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya juga. Betul saudara-saudara. Kenapa dia bisa sampai di sana? Karena begitu banyak hal yang dia kerjakan dan begitu excellentnya hidupnya. Betul-betul saya tahu itu. Dan juga penyertaan Tuhan sangat nyata bukan? Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya, yang menjadi sorotan saya ketika membaca ayat ini. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf berkata bahwa kamu mereka-rekakan hal yang jahat. Kata kamu di sini tertuju kepada saudara-saudaranya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yusuf ada di dalam musim ini, di dalam kedudukan, di dalam ayat yang kita baca ini, bukan hanya di dalam season di mana saudara-saudaranya menjual dia. Tapi dia telah melewati banyak masa di dalam hidupnya, yaitu ketika saudara-saudaranya menjual, kemudian dia ada di Mesir, di rumah Potifar. Lalu kemudian Anda baca cerita selanjutnya, dia ada di penjara. Kemudian dia dapat promosi dengan menafsirkan mimpi Firaun. Sampailah dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, seperti yang Tuhan berikan melalui mimpi. Nah, yang menarik adalah di dalam setiap seasonnya selalu ada cerita orang-orang yang menyertainya. Selalu ada orang-orang yang ada di dalam
bagian-bagian kehidupan yang dituliskan oleh Alkitab, Anda bisa menemukan ada banyak orang-orang di situ. Dan cerita ini adalah cerita yang real seperti kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Bahwa di dalam fase, di dalam season hidup kita selalu juga ada orang-orang di dalamnya. Nah, sehingga Anda sekarang mulai menangkap apa yang dimaksud judul khotbah saya adalah berkat besar yang sering diabaikan. Yang pertama itu hanyalah menceritakan tentang manusia-manusia yang Tuhan kirim untuk ada di sekitar kita. Terkadang kita tidak menyadarinya, tapi sebenarnya itu adalah sebuah berkat besar yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya. Ketika kita melewati fase demi fase, kelompok usia demi kelompok usia, tantangan di dalam season-season tertentu itu, selalu ada manusia-manusia, people yang Tuhan kirimkan bagi Anda dan saya. Di dalam kisahnya Yusuf, Anda menemukan ada saudara-saudara di situ. Orang-orang yang paling dekat dengan dia. Lalu ada juga tuan yang namanya Potifar ketika dia ada di Mesir menjadi seorang budak. Oke, Anda ingat ceritanya kan? Lalu juga ada atasan atau kepala penjara yang memberikan dia kepercayaan untuk menghandle penjara, tugas-tugas di penjara. Dan di dalam penjara itu pula dia bertemu dengan juru minum dan juru roti yang menjadi tawanan. Tapi justru orang-orang ini menjadi kesempatan atau jalan terbuka untuk dia sampai ke Firaun. Dan di situ juga ada Firaun, orang yang memberikan kepercayaan. Tidak bisa lepas dari semua ini loh saudara-saudara. Yusuf tidak tiba-tiba ada di atas oleh karena dia berdagang atau oleh karena dia memiliki kerajaan lalu dia mengalahkan Mesir. Enggak. Dia hanyalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Seorang muda yang dapat mimpi, dapat visi, belajar untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan melewati tahun demi tahun, belasan tahun kemudian. Lalu di dalam tahun-tahun itu dia ketemu dengan orang-orang. Dimulai dari saudara-saudaranya. Saudara-saudara di sini adalah sekelompok orang-orang yang ada dalam lingkaran dekat kita. Mereka yang cenderung mudah untuk kita jumpai. Dan bisa jadi punya sebuah ikatan yang cukup dalam. Kalau saudara-saudara di sini mungkin itu adalah saudara kandung. Tetapi kita juga ditambahkan banyak saudara yang lain yang bukan kandung. Tetapi juga dekat dan begitu perhatian dan memiliki kasih yang besar bagi kita. Nah, tetapi sekalipun kelompok ini disebut saudara-saudara atau kakak-kakaknya Yusuf. Tapi ternyata mereka juga bisa berbuat jahat. Mereka juga bisa berbuat salah. Kenapa? Karena sekalipun kategori saudara, tetaplah hanyalah seorang manusia biasa. Yang di dalam kasih kepada kita tetapi juga punya kelemahan. Juga bisa melakukan kesalahan. Di dalam hidupnya juga masih punya ego, masih punya cita-cita yang mau dia capai. Lalu untuk mencapai itu terkadang dia mengabaikan orang atau mungkin tidak sengaja menciderai atau dia tidak tahu bagaimana menyikapi jika ternyata terjadi perselisihan dan untuk membela dirinya, untuk melihat dirinya selalu betul lalu kemudian dia mempersalahkan Anda, mempersalahkan orang lain atau mungkin untuk keinginan tertentu lalu kemudian Anda seolah-olah merasa dirugikan sekalipun predikatnya adalah saudara. Tapi gimana pun mereka tetap adalah manusia yang punya kelemahan. Oke? Dan mereka juga punya proses yang mereka harus jalani di hadapan Tuhan karena mereka punya kehendak bebas. Tetapi semua itu adalah bagian ditaruh di dalam hidup kita sebenarnya untuk menjadi berkat besar bagi kita. Lalu dikatakan di situ juga ada tuan. Kalau di dalam hidupnya Yusuf namanya Potifar. Bukankah di dalam kehidupan kita waktu kita bekerja kita juga punya atasan atau majikan? Atau bahkan ketika kita ada di company besar tetap ada orang-orang yang kita harus berikan pertanggungan jawab? Atau kita juga menjadi seorang pemimpin mungkin dalam kelompok tertentu. Lalu kita punya orang-orang yang ada di bawah kita seperti Yusuf. Kita ini persis Yusuf itu real hidupnya. Kisahnya ditulis semua di dalam Alkitab. Tetapi Anda lihat sekalipun itu adalah tuan, bisa jadi tuan yang buruk, tetapi toh dia ditaruh di atas kita. Kita bekerja dengan dia.
otomatis kita juga bisa menangkap dan melihat bahwa di balik itu semua pasti ada maksud. Minimal waktu kita kerja, kita pun diberkati dari kerja kita. Mereka memberikan upah dari apa yang kita kerjakan. Ternyata kehadiran mereka juga menjadi berkat bagi kita. Sekalipun berkatnya adalah timbal balik. Anda bekerja, Anda mendapatkan. Oke, Anda bekerja untuk saya, memberikan keuntungan, saya akan memikirkan Anda. Oke, tetapi juga ada atasan-atasan yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin majikan-majikan yang kita katakan tidak baik, tidak bijak, tidak murah hati. Kemudian seolah-olah kita sepertinya diperas, disuruh bekerja ekstra, dituntut untuk excellent. Tetapi kita merasa kok terlalu berlebihan, tidak fair, tidak cukup berkatnya, bonusnya bahkan, atau ekstra yang diberikan bagi kita juga nggak pantas dan semuanya. Rasanya kayak, come on, ini orang-orang ada di atas kita. Lalu kita melihatnya sebagai sebuah musuh. Seolah-olah kayak, oh ini monster yang Tuhan taruh di atas kita. Aduh, hidupku jadi nggak enak dengan orang ini. Sekalipun terlihatnya enak atau tidak enak, tahukah bahwa Tuhan juga meletakkan orang itu di dalam fase hidupnya Yusuf, namanya Potifar, yang akhirnya mereka, istri Potifar coba merayunya, kemudian memfitnahnya, dan akhirnya dia harus masuk ke penjara. Dan kita katakan tidak enak punya majikan yang demikian. Tapi tahukah itu sengaja diizinkan oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan untuk membentuk dan menjadikan apa yang menjadi mimpi Yusuf jadi kenyataan. Karena jika dia tidak masuk ke penjara, maka dia tidak ketemu dengan juru minum dan juru roti yang mimpi mereka ditafsirkan oleh Yusuf dan akhirnya sampai ke Firaun. Karena fase berikutnya setelah dia ada di penjara, dia punya atasan kepala penjara mempercayai dia. Oke, lalu dia harus berhadapan, sekelilingnya adalah orang-orang yang ada di penjara. Anda tahu mereka di situ bukanlah orang baik-baik. Ditaruh di sekitarnya Yusuf untuk menjalani fase usia Yusuf yang sekian tahun di dalam penjara itu, diberikan orang-orang yang tidak menyenangkan ini. Tapi Yusuf tahu bagaimana menghadapi mereka. Sehingga kepala penjara melihat, wow, apa yang dibuat dan dikerjakan tangannya dibuat berhasil. Kelihatan Allah menyertai dia. Karena Tuhan melatih dia untuk menghadapi orang-orang ini sebelum nanti dia naik ke tempat yang tinggi dengan semua tekanan yang dia harus hadapi. Ada atasan yang mempercayai dan juga ada juru minum dan juru roti yang Yusuf artikan dulu mimpi mereka. Bisa jadi ada orang-orang ditaruh di sekitar kita yang bahkan kita menolong orang itu dulu mengerti mimpi dan meraih mimpinya. Setelah itu orang itu yang menjadi jalan bercerita kepada Firaun dan akhirnya Firaun memanggil dan Firaun memberikan kepercayaan. Kenapa? Karena juru minum bercerita kalau ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Dan akhirnya ketemulah Yusuf dan Firaun. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, Yusuf menjadi pemimpin atas Mesir bukan karena Yusuf berperang dan mengalahkan Mesir. Bukan karena Yusuf berdagang dan memberikan keuntungan lalu kemudian diberikan gelar kebangsawanan lalu diangkat menjadi pemimpin atas Mesir. Tidaklah demikian. Hanya karena melalui juru minum dan juru roti. Juru minum yang menafsirkan, yang menceritakan bahwa Yusuf menafsirkan mimpi. Akhirnya Firaun membukakan jalan. Apa yang dibuka sama Tuhan tidak bisa ditutup. Apa yang ditutup sama Tuhan tidak bisa dibuka oleh siapapun. Kalau kita melihat orang-orang ini adalah sebagai berkat, maka ketahuilah ada jalan yang dibukakan Tuhan juga melalui orang-orang ini. Ada berkat yang diberikan bagi kita juga melalui orang-orang yang Tuhan berikan. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Mari buka bersama dengan saya. Ayat ini terkenal sekali. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Oke? Sudah temukan Amsal 27 ayat 17? Mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Mau seperti apapun orang-orang itu yang ditaruh di sekitar kita, mereka punya tujuan. Seperti apa yang Alkitab katakan. Adalah untuk menajamkan, mengasah kita, membentuk kita, mematangkan hidup kita
Oleh karena itu, orang-orang yang ditaruh di sekitar kita yang jadi berkat ini tidak selalu bentuknya atau tipenya sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, kita mau yang setipe, oh kita mau yang baik-baik, oh kita harapkan mereka itu seperti yang kita pikirkan. Tidaklah demikian. Bahkan ketika kita bisa kumpul dengan orang-orang yang baik-baik seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita harapkan, ingat firman Tuhan tidak bisa gagal. Karena manusia sebaik-baiknya ditaruh di sisi kita, pastilah untuk menajamkan kita. Semirip-miripnya seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita mau. Kumpul bareng-bareng, tunggu waktunya. Pasti akan ada gesekan. Baik itu beda karakter, baik itu mungkin pendapat. Karena sebaik-baik apapun orang itu di sekitar kita, bahkan kita anggap saudara sekalipun, mereka juga punya kelemahan. Gitu. Mereka juga gak sempurna. Mereka juga masih ada egonya. Mereka juga masih ada khawatirnya, takutnya, ada goal yang mereka mau capai, ada kepentingan diri juga. Yang mereka juga punya kelemahan. Sebaliknya, seandainya kita berusaha menjadi seorang sahabat, teman, atau bahkan saudara terbaik untuk orang di sekitar kita, kita kan juga harus akui bahwa kita gak sempurna. Kita juga bisa salah ucap, mungkin akibatnya menyinggung, atau mungkin kita ingin menjelaskan sesuatu tetapi seolah-olah penjelasan kita berlebihan, kayak membela diri kita, atau bahkan mungkin salah kata atau penjelasan yang keliru seolah-olah kayaknya orang itu terpojok. Waduh, ini kok jadi keliru. Waduh, kita harus bereskan gesekan-gesekan, benturan-benturan. Karena tujuannya diberikan manusia di sekitar Anda adalah berkat besar bagimu karena engkau akan ditajamkan. Karena engkau akan dimatangkan. Karena engkau akan diasah. Karena engkau akan digesek untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan untuk itulah mereka ditaruh. Baik itu saudara-saudara, baik itu tanda petik seperti Potifar dan istrinya, atau baik orang-orang itu seperti kepala penjara dan orang-orang terdakwa yang ada di sana, atau bahkan Firaun sekalipun yang ada di atas. Tuhan taruh semua itu. Dan semua itu adalah berkat besar. Tidak semua orang seperti yang kita harapkan. Bisa jadi orang-orang itu menjadi orang-orang yang menjengkelkan dalam hidupnya, dalam hidup kita. Bisa jadi orang-orang memanfaatkan atau mencari keuntungan, itu ya, mendekati kita karena dia punya tujuan sesuatu. Oke, kapanpun dan dimanapun kita bisa ketemu dengan orang-orang yang demikian. Cuma mungkin kadarnya sedikit atau banyak. Tapi kenapa dia bisa menjadi pribadi yang menjengkelkan misalnya? Karena dia ingin membentuk kesabaran kita. Atau di sisi yang lain adalah Tuhan juga sedang bekerja di dalam hidupnya dan Tuhan belum selesai untuk mengasah dan membentuknya. Sehingga dia hadir dalam hidup kita jadi berkat bagi kita. Kehadiran kita di hidupnya juga jadi berkat untuk mengasah dan menajamkannya. Oke? Ada orang-orang yang mungkin datang menunjukkan bahwa dia perlu pertolongan. Gitu. Sehingga kita dilatih untuk memberi, untuk peduli dengan orang itu. Atau orang yang kesulitan, atau bahkan ada orang-orang tertentu yang kita bisa nilai, tidak menghakimi, tapi orang itu kok rasanya kok nggak tahu berterima kasih ya. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang demikian, Tuhan juga akan latih orang itu kok satu hari nanti pasti proses Tuhan akan turun atas hidupnya untuk menyadari. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk memberi. Justru ketika ketemu dengan orang begini, kita tidak berhenti untuk memberi. Kita mau katakan Tuhan, sekalipun orang itu ternyata tidak tahu berterima kasih, saya tidak berhenti untuk memberi kasih. Kalau apa yang kita beri hanya ukurannya mengharapkan orang itu kembali kasih, maka bisa jadi pemberian kita nggak tulus loh. Gitu. Tapi ayo, kenapa orang-orang ini ditaruh? Karena orang-orang ini mematangkan kita. Bisa jadi Anda ketemu dengan orang yang baik tapi mungkin pelit, perhitungan. Terus mintanya ditraktir terus gitu ya. Gak mau memberkati, gak mau traktir. Ada gak yang begitu? Bisa jadi. Gitu. Tapi justru Tuhan melatih kita. Dan Tuhan juga akan memproses orang itu. Tenang aja. Bagian kita urus hidup kita, hati kita. Bagian orang itu Tuhan yang akan kerjakan. Oke? Atau mungkin ada orang yang atasan yang tidak peduli, tidak mempromosikan kita, tidak memberikan bonus yang layak dan semuanya. Semua itu sangat mungkin terjadi. Karena memang orang-orang itu jugalah diizinkan Tuhan untuk ada di dalam hidup kita, di sekeliling kita. Tapi apa yang terjadi?
tidak akan mempengaruhi hidup kita karena kita harus membuat keputusan yang tepat. Nah, bagian yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Kejadian pasal yang ke-50 tadi, di sini adalah kisah di mana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Oke? Nah, di manakah Potifar? Potifar dan istrinya adalah cerita masa lalu. Gimana dengan kepala penjara? Juga adalah bagian dari masa lalu. Dan tidak lagi disebut, tidak lagi diuraikan di sini. Apa yang saya ingin katakan adalah, perhatikan, poin yang kedua. Ada orang-orang yang datang dan pergi di dalam hidup kita. Itu menjadi biasa. Oke? Ada juga orang-orang yang akan bersamamu sampai kepada akhir hidupmu. Di sini Potifar sudah lewat. Oke, kepala penjara sudah lewat. Orang-orang itu semua di belakang dan tidak lagi diungkit. Tetapi saudara-saudaranya ternyata sampai Yusuf di usia tua dan sampai dia meninggal, orang-orang ini bersama-sama dengan dia. Tidak semua orang itu akan berdiri bersama dengan kita sampai akhir hidup kita. Demikian juga hidup kita belum tentu tidak mesti berdiri sama semua orang sampai akhir hidupnya. Ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan di awal kehidupan kita. Saya ingat loh, coba saya pikirkan gitu ya. Iya loh, saya juga masih ada foto waktu saya TK, waktu saya masih kecil, ada di sekolah TK. Tapi kalau Anda tanya sama saya juga tidak ingat. Cuma beberapa dari mereka saya ingat punya kisah. Ini teman baik saya. Ini teman dekat saya. Tapi lebih dari itu saya juga nggak tahu dia kemana. Orang-orang ini ada di dalam fase waktu anak-anak saya. Dan itu membentuk dan memberkati saya sebagai anak-anak. Ada orang-orang yang muncul, oke, tidak di awal, tetapi mungkin di mile tertentu di dalam hidup ini. Setelah kita berjalan sekian jauh, lalu Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang baru. Dan orang-orang ini membangun di dalam hidup kita masa-masa tertentu itu. Karena dia tidak ada di awal, dan dia juga belum tentu sampai di akhir. Tapi ada di masa-masa tertentu yang Tuhan kirim untuk ketemu, mendampingi, mengasah kita, membentuk kita, menjadi sahabat kita, menjadi teman kita waktu itu, menjadi partner kerja, menjadi rekan bisnis, menjadi rekan sepelayanan di fase itu. Gitu. Karena Tuhan memberkati kita dengan orang-orang ini juga. Atau juga ada orang-orang yang muncul di akhir-akhir fase hidup kita. Tapi ketahuilah, ada banyak orang yang Tuhan kirim untuk berdiri bersama kita sampai pada akhir hidup kita. Karena itu adalah keluarga dan itu juga saudara-saudara dan keluarga seiman yang Tuhan berikan. Nah, orang-orang ini datang dan pergi. Gitu. Tetapi ketahuilah setiap orang yang datang yang Tuhan kirim pasti akan memberikan keuntungan di dalam hidup kita. Baik kondisi orang itu menjengkelkan atau menyenangkan, semuanya itu diizinkan sama Tuhan untuk mengasah dan menambahi kematangan dari hidup kita. Sekalipun jelek, sekalipun tidak sempurna, sekalipun seperti yang tidak kita harapkan, tapi orang itu pasti memberikan keuntungan di dalam hidup ini. Melatih kita sabar, membuat kita mendengar kembali sharing dan keluh kesah mereka, lalu melatih kita untuk memberikan pendapat. Ketika kita memberikan pendapat atau memberikan masukan, ada urapan yang bekerja, hikmat bekerja, dan kita juga bingung, kita kok bisa kasih pendapat begini ya, dan pendapat yang sederhana, yang simple itu yang keluar dari urapan Tuhan ternyata menjadi jawaban bagi orang. Gitu. Karena ketemu dengan orang-orang dalam kebutuhan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang tidak dalam kebutuhan, maka tidak ada pengurapan yang bekerja. Karena pengurapan dan karunia itu selalu bekerja ketika di ladang ada kebutuhan. Dan waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang adalah berkat bagi kita ini, ternyata orang itu diberkati dengan kehadiran kita, dan kehadirannya juga memberkati hidup kita. Di mana ada kebutuhan, di situ juga urapan dan kuasa bekerja. Kita memberikan pendapat, kita memberikan pujian, kita menguatkan mereka. Ketemu dengan orang-orang yang selalu dalam kebutuhan. Mereka juga adalah berkat bagi hidup kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang pergi dan meninggalkan kita? Pastilah saudara-saudara, pasti ada. Di dalam karir kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan pasti ada orang-orang yang akan meninggalkan. Bahkan rumah tangga ketika anak-anak kita besar, mereka juga akan pergi hidup dengan pasangannya dan membangun rumahnya. Kemudian kita suami istri, pasti juga ada bagian di mana, saya nggak tahu Anda pikirkan atau enggak, tapi mestinya ya, pasti juga pikirkan. Saya dengan istri
ada waktu-waktu ngobrol gitu ya, dan ada beberapa kali pembicaraan yang membuat mata ini berkaca-kaca ketika membicarakan anak-anak yang sudah mulai gede, sudah mulai dewasa. Wah, melihat mereka sudah mulai remaja, lalu kita berpikir, wah, satu hari nanti mereka sudah sibuk dengan teman, lalu menemukan pasangan, membangun rumah tangganya, lalu kita sebagai orang tua, aduh gimana ya rasanya pada fase itu. Tapi percaya Tuhan pasti kekuatan. Tapi ya harus siap untuk ditinggal. Lalu kemudian ketika kita membicarakan masa depan lebih jauh, suami istri lalu bercerita tentang kalau misalnya kita tidak kembali ke Indonesia, lalu kemudian salah satu dari kita pasti dipanggil Tuhan duluan, gak mungkin bareng-bareng kan. Salah satu dipanggil duluan. Gimana ya satu hidup menghadapi semuanya tapi di negara orang misalnya, atau di negara yang baru misalnya. Wow, tantangan ya. Tapi semua kita harus siap. Ada yang datang, ada yang pergi. Kehidupan demikian. Yusuf juga begitu kan. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi banyak yang tinggal bersama dengan dia. Dan untuk orang-orang yang pergi juga jangan kecil hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu karena keputusan yang dia buat, karena Tuhan juga akan proses dia. Tetapi untuk mereka yang pergi, ketahuilah bahwa rencana Tuhan tidak bisa gagal di dalam hidup kita. Oleh karena kita ditinggalkan oleh seseorang. Dan saya mempelajari itu, Anda buka bersama di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Ini adalah teladan dari sebuah pelayanan. Ternyata Paulus juga berkata, demikian firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 9 ya. Ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Wah, ternyata dalam pelayanannya Paulus juga ada yang meninggalkan dia. Namanya Demas. Siapa itu? Anda kalau baca Kolose, Anda akan menemukan bahwa nama Demas disebut. Anda buka bersama dengan saya coba. Filemon pasal yang pertama ayat yang 23. Oke, kitab Filemon pasal yang pertama ayat 23. Firman Tuhan berkata, nih siapa Demas? Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Wow, ternyata orang ini partnernya Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Tapi ternyata di dalam Timotius dikatakan 2 Timotius bahwa Demas telah meninggalkannya. Kenapa? Karena Demas telah mencintai dunia. Wow, berarti ada juga ya yang meninggalkan ya? Yes. Nah, tentu kalau Anda tanya saya, ya saya tidak mau meninggalkan sesuatu oleh karena mencintai dunia atau gagal atau berbalik. Kalau sampai ada orang yang demikian pun ya Tuhan pasti akan proses dia. Tapi intinya adalah kalau saya harus meninggalkan sesuatu, saya meninggalkan bukan karena mau beralih cinta atau gagal. Saya kalau mau meninggalkan sesuatu oleh karena ada pengutusan, ada tantangan yang lebih besar, ada kemenangan dan kemuliaan yang lebih besar disediakan. Saya mau kalau memang itu waktu dan kehendak Tuhan. Saya siap, saya rela untuk itu. Tapi bukan karena gagal atau beralih setia. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ada. Gitu. Terus bagaimana menyikapinya dengan orang-orang yang meninggalkan kita? Ya, poin yang ketiga, saya ingin ceritakan kepada Anda bagaimana kita menyikapi orang-orang itu. Jadi yang pertama ketahuilah, manusia atau orang-orang yang ada di sekitar kita adalah berkat besar bagi kita. Yang kedua, ada orang-orang yang silih berganti. Ada yang pergi, ada yang datang. Tapi ada banyak orang-orang yang akan stay sampai akhirnya bersama dengan kita sebagai keluarga rohani kita pula. Lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-21. Oke, kita buka tadi Kejadian pasal 50 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wah, hebat ini. Yusuf memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi orang yang silih berganti, pergi, datang, ataupun bahkan stay sama hidup kita. Yusuf berkata begini, dia bilang kepada saudara-saudaranya yang sudah berbuat salah yang sedemikian rupa.
Lalu ketakutan karena papanya sudah meninggal. Dia takut Yusuf nanti akan balas. Lalu Yusuf berkata, no. Jangan takut. Aku akan menanggung makanmu dan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka. Karena papanya meninggal, kemudian mereka ketakutan. Lalu Yusuf berkata, aku hibur kalian, anak-anakmu semua aku pelihara. Dan dengan demikian mereka menenangkan hati dengan perkataannya. Saudara-saudara, untuk setiap orang-orang yang Tuhan kirim menjadi berkat dalam hidup kita, ada di sekitar kita. Yang pertama, lihatlah setiap orang itu berharga. Dengan segala model dan bentuknya. Dengan segala keberadaan dan sifatnya. Dengan segala background dan apapun levelnya hari ini di mata manusia. Dia adalah pribadi yang berharga, Tuhan mengasihinya, dan Tuhan menambahkan dia di dalam hidup kita karena dia ingin menajamkan hidup kita. Sebaliknya, Tuhan taruh kita di hidup mereka karena mereka berharga di mata Tuhan. Kita juga dipakai untuk menajamkan hidup mereka. Lihatlah pribadi-pribadi itu sebagai pribadi yang berharga. Lalu yang kedua, hargai waktu bersama. Karena tidak selamanya kita akan bersama. Ada masa-masa mungkin berpisah. Atau kita bersama tapi dengan jarak yang jauh atau terpisah oleh jarak. Intinya adalah selama kita masih bisa bersama, maka hargailah setiap waktu itu. Karena dia pun ada untuk kita, kita pun ada untuk mematangkannya. Oke, tidak selamanya kita bersama. Ujung-ujungnya yang sampai kekekalan hanyalah kita sama Yesus. Semua orang-orang di sekitar kita, toh kita akan tinggalkan. Atau mereka akan tinggalkan kita nanti di ujungnya. Yang tidak hanyalah Kristus semata yang sampai selama-lamanya. Lalu ketika orang-orang itu Tuhan izinkan membentuk kita di dalam ketidaksempurnaan mereka, di dalam keberadaan mereka untuk mematangkan kita, maka belajarlah untuk mengampuni dan melupakan kesalahan mereka atau ketidaksempurnaan mereka. Karena dengan demikian, apa yang kita kerjakan itu pun ukuran yang sama akan diberikan kepada kita. Ampunilah aku seperti aku mengampuni orang yang berdosa kepadaku. Karena bukan hanya mereka itu bisa buat kesalahan, kita juga dalam kelemahan kita bisa buat kesalahan. Dan ketika kita bermurah hati untuk melepaskan pengampunan, maka apa yang kita tabur pun akan kita tuai. Orang-orang pun akan melepaskan pengampunan karena gimana pun kita bisa buat salah. Lupakan dan ampuni kesalahan atau ketidaksempurnaan setiap orang-orang itu. Lalu yang berikutnya adalah ingat kebaikan. Terutama ketika Anda ada di masa susah. Ingatlah orang-orang yang menunjukkan kebaikan. Orang-orang yang menunjukkan kejahatan atau kesalahan, ampuni mereka. Ya sudah. Potifar luput. Oke, bukan luput, dilupakan. Tidak ada cerita selanjutnya tentang Yusuf memanggil Potifar dan istrinya. Ingat ya apa yang kamu lakukan dulu. Sekarang aku sudah jadi orang hebat. Waktu aku jadi budak di tempatmu. Apa yang kamu lakukan? Lalu diganjar, lalu dihukum. Berkali-kali lipat mereka harus menanggung ganjarannya. Enggak loh. Lewat loh cerita itu. Gitu. Oke, lewat. Gitu. Lalu kemudian apalagi saudara-saudaranya yang menjual dia. Saudara-saudaranya masih datang dan penuh ketakutan di situ. Yusuf pun menghadapi mereka menangis ketika Yusuf tahu itu saudaranya. Kenapa? Karena apa yang diperlakukan oleh saudaranya itu sangat menyakitkan. Betul, ada orang berkata, kalau orang lain yang tidak saya kenal melakukan kejahatan, saya bisa maafkan, pastor, dengan mudah. Karena saya juga tidak tahu orang itu. Saya anggap orang itu berlalu saja. Oke? Tetapi kalau itu dikerjakan oleh saudara sendiri, orang yang dekat, orang yang kita kasihi, kita hargai, orang yang seolah-olah selalu bersama dengan kita. Tapi pastor, justru orang yang demikian, yang melukai, yang jahat, Anda sebutkan, beberkan semua alasannya. Yusuf juga hadapin itu. Yusuf tidak mengingat-ingatnya. Tapi belajarlah mengingat apa yang baik yang dilakukan oleh orang terhadapmu. Terutama ketika Anda ada di masa susah atau di masa sukar. Ketika Tuhan mengangkat dan memberkatimu, jangan pernah lupakan orang-orang ini. Berkati mereka, tunjukkan kasih setia Tuhan melalui hidupmu. Beritahu kepada mereka apa yang kalian tabur pada masa susahku. Terima kasih. Sekarang kalian pun
hari ini diangkat Tuhan. Biarkan mereka mengecap semua yang mereka tabur dan mereka tuai. Dan itu betul adanya. Oh, kalau saya ingat kisah ini, saya belajar ketika Daud memanggil Mephiboset. Daud dan Mephiboset dalam 2 Samuel pasal 9. Anda bisa baca di mana Daud berkata dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Pasal yang ke-9 ya, ayat yang ke-6. Saya loncat ayat yang ke-6, Anda bisa baca di rumah cerita komplitnya. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehingga sehidangan dengan aku. Ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya adalah timpang. Mephiboset ini anaknya Yonatan. Yonatan itu sahabat baiknya Daud. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, Yonatan di situ menguatkan, mengunjungi Daud dan menguatkan dia. Dan ketika Daud menjadi raja di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, maka yang dia ingat adalah keturunannya Yonatan. Dia cari dan dia bawa untuk mereka makan sehidangan dengan raja. Seterusnya loh, bukan cuma sekali, seterusnya. Ingatlah orang-orang yang datang dan pergi, terutama mereka yang menunjukkan kebaikan kepadamu pada waktu susahmu. Sebaliknya, ketika kita dalam keadaan baik dan kuat, lalu ada orang-orang yang dalam keadaan sulit juga yang Tuhan berikan, ingatlah mereka, berkati mereka. Karena satu hari nanti ketika mereka pun sukses, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Kita tidak mencari balasan ya, kita tidak mencari balasan. Tapi itulah firman Tuhan mengatakannya. Lalu kepada orang yang datang dan pergi, bagaimana kita menyikapinya? Hargai dan bersyukurlah ketika mereka datang. Lepaskanlah berkat untuk mereka yang pergi. Sekalipun pergi dalam kondisi menjengkelkan, berkati. Puji Tuhan, dia Tuhan kirim di hidupmu untuk sekian waktu adanya, lalu sekarang dia harus meninggalkanmu. Puji Tuhan. Gesekan dan benturannya mungkin tidak ada lagi, tapi bukan karena itu Anda bersyukur, tapi Anda tahu bahwa orang ini sudah selesai dengan Anda. Dan kemanapun dia berkatilah, supaya rencana Tuhan mematangkan orang itu lewat proses yang lain. Berkatilah orang itu, ya, yang pergi meninggalkanmu. Lalu percayalah, Tuhan juga sediakan yang baru bagimu. Gitu. Ketika orang-orang bukan hanya yang tidak baik, ketika orang-orang baik, orang-orang andalan, orang-orang yang kita siapkan, orang-orang lalu pergi meninggalkan kita. Bukan karena kegagalannya, tapi karena mungkin ada rencana Tuhan lebih lanjut untuk membawa dia. Maka kita juga jangan patah arang, jangan putus asa. Kita berkati dia dan kita percaya dan teguh hati berkata, rencana Tuhan gak akan gagal. Tuhan pasti sudah sediakan. Tuhan sudah punya rencana baik untuk orang itu. Tapi aku yang ditinggal bukan karena baik buat dia tapi tidak baik buat aku. Tapi dibalik itu baik buat dia, tapi Tuhan juga punya rancangan yang baik untuk hidupku. Tuhan pasti sudah menyediakan orang yang lain. Tuhan pasti sudah menyediakan orang yang mahir, yang handal, yang akan mengisi fase selanjutnya dalam perjalanan hidup kita. Berkatilah. Dan saya percaya ketika kita bisa melihat dengan betul, ini adalah berkat. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita adalah berkat besar. Maka Anda akan menikmati perjalanan hidupmu. Dan sampai kepada puncak visi yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita buka sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ada 2 ayat terakhir yang saya ingin baca bersama-sama. Ini berkat Tuhan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari buka Alkitab Anda dan kita baca bersama-sama dengan suara antusias. Oke? 1, 2, 3. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan atau pikul salib. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Wow, ini adalah berkat yang mengikuti orang percaya. Ketika Anda harus pikul salib dan bayar harganya, salah satu yang Tuhan lipat gandakan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Artinya berkat melimpah datang adalah Tuhan tambahkan banyak saudara-saudara. Tuhan tambahkan saudara laki-laki, Tuhan tambahkan saudara perempuan, Tuhan tambahkan orang tua, Tuhan tambahkan rumah bagimu di mana kau nyaman karena ada banyak keluarga yang Tuhan tambahkan. Lihatlah, Tuhan menyediakan berkat besar bagi hidupmu dengan meletakkan orang-orang di sekitarmu. Baik itu yang silih berganti datang dan pergi, tetapi ada banyak yang akan berdiri bersamamu menjalani hidupmu sampai selesainya. Karena mereka adalah berkat-berkat besar yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Anda lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-9, kita lanjutkan, oke? Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Kepada orang yang jahat, Tuhan punya cara untuk memproses orang itu. Tetapi di akhir kehidupannya Paulus berkata, sekalipun ada orang yang harus meninggalkan aku, tapi aku masih punya banyak saudara-saudara rohani. Sebutkanlah di situ ada ia telah berangkat, Kreskes telah pergi ke Galatia, ada Titus, ada Kreskes, ada Lukas, ada Tikhikus juga, ada Timotius, dan banyak keluarga rohani yang Paulus miliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berkat besar yang menyertai hidup kita, yang kadang kita tidak sadari. Dan hari ini biarkan kita melihatnya dengan betul, yaitu Tuhan memberikan banyak saudara-saudara, banyak orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari tutup Alkitab dan kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Urimata syakata ya maharakarana haratukam. Sikirina karula mahania kasyuku mokararia ralabaraka sana. Rikana karana mata kasanya nukura malata hasiki pakarana maramara. Sikura hararia rana makaya rana maharuka mahasikiri kararia raraba. Tuhan, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Unamaka syana kanana yarara. Kami semakin menyadari bahwa kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lihat Yesuku makariana haramalakaya ada banyak berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan. Tapi bagian ini sering kami abaikan atau kami tidak pikirkan. Ternyata Tuhan juga berkati kami dengan kehadiran manusia atau orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat saudara-saudara darah daging atau keluarga kami. Terima kasih juga untuk saudara-saudara seiman yang Tuhan tambahkan. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang Tuhan beri.
ketika kami merasa asing, sendiri, atau merantau, atau sedang menghadapi tantangan, ada keluarga rohani, ada saudara-saudara di CG yang datang menguatkan kami, menghibur kami. Oh, kami sangat diberkati, kami sangat diberkati, kami sangat diberkati ya Tuhan. Bahkan teman-teman kantor, orang-orang berbisnis dengan kami, bahkan ada orang-orang yang tidak seperti yang kami harapkan juga datang Tuhan kirim untuk mengasah, menajamkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat semua orang-orang ini. Kami berdoa biarkan hati kami dibesarkan oleh Tuhan untuk menerima dan melihat semua mereka ini adalah berkat besar bagi hidup kami. Dan aku berdoa juga Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita, baik itu kesalahan atau kelemahan yang mereka kerjakan, atau bahkan mungkin sempat melukai hidup kita atau mengkhianati kita. Maukah Anda belajar untuk melupakannya, melepaskan pengampunan atas apa yang mereka kerjakan, dan biarkan kasih Bapa melingkupimu. Mungkin saja itu sahabat atau teman dekat atau partner bisnis atau rekan kerja yang memperlakukan Anda tidak adil, tidak fair, tidak menyenangkan. Tapi Anda ngerti bahwa ternyata orang-orang itu juga diizinkan oleh Tuhan ada di hidupmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi mematangkanmu. Janganlah rusak oleh karena keberadaan mereka, tetapi justru makin matanglah karena mereka menajamkanmu di dalam kasih karunia Tuhan. Lepaskanlah pengampunan, ampunilah mereka, dan lupakanlah kesalahan-kesalahan mereka. Karena ingat, mereka pun juga tidak sempurna. Mereka pun juga akan diproses sama Tuhan seperti Tuhan proses kita. Bagian kita adalah lepaskanlah pengampunan. Karena kesalahan yang mereka buat ataupun kejahatan yang mereka kerjakan dalam kelemahan mereka tidak bisa menghambat rencana Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Mengalirlah pengampunan kasih dari hatimu untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang demikian. Dan berikan Tuhan kemampuan untuk kami melupakan. Bukan berarti tidak ingat, tetapi tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah masalah di dalam hidup ini. Karena kasih Tuhan yang melingkupi dan membasuh hatimu. Bahkan kalau itu adalah saudara sendiri. Saudara sendiri. Ada saudara-saudara, orang-orang dekat kita, sahabat kita. Justru itu yang paling menyakitkan menurut kita. Tapi justru Anda tahu apa artinya melepaskan pengampunan yang besar sekalipun kepada orang-orang yang Anda pikir, Anda anggap tidak layak menerimanya. Kita pun gak layak. Tapi kasih Tuhan yang layak. Rahana kasya kuno kuramadia ralamata hasyekini kanan. Rimahana kasya kanan namada kayara. Urakada hasyikana namadia rama. Bapak Ibu Saudara, tetap angkat tanganmu. Mari tetap angkat tanganmu. Aku berdoa ya Tuhan, semakin perbanyak orang-orang yang Tuhan kirim di dalam setiap keluarga, tangan-tangan yang terangkat. Baik itu di dalam pelayanan kami, baik itu di dalam karir dan pekerjaan kami, ataupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kirimkan orang-orang ini ya Tuhan, orang-orang yang memang sengaja untuk membentuk dan mematangkan kami, dan orang-orang pula yang membuka jalan untuk kami sampai menggenapi semua rencana Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan mungkin mereka seperti juru minum dan juru roti, juru minum yang menyampaikan kepada Firaun, atau bahkan seperti Firaun sekalipun di atas kami. Temukanlah kami ya Tuhan dengan orang-orang yang demikian, karena mereka juga adalah berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahkan karir kami, pelayanan kami, panggilan kami, masa depan kami, cita-cita kami, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Karena mereka semua adalah blessing, adalah berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman dan kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tangan-tangan yang terangkat ini akan digandeng pula oleh banyak tangan yang lain. Karena Tuhan memberkatimu dengan banyak saudara-saudara seiman, keluarga-keluarga, saudara-saudara baru yang akan berjalan bersamamu sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati kita, dan berkat ini bukan hanya bagi kita,
tapi sampai kepada anak cucu kita. Di dalam nama Yesus yang terima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati Anda sekalian. Bless you. Everybody clap your hands in the air together, come on.